Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fundamentals of Entrepreneurship. Materi kali ini kita akan diskusikan tentang konsep kewirausahaan yang dilihat dari sisi pelakunya yang harus kita pahami bersama. Yaitu yang pertama, menjadi pelaku usaha memiliki tanggungan atau resiko yang berbeda-beda. Jadi Anda harus bersiap-siap jika Anda mau menjadi pelaku usaha. Yang kedua adalah pelaku usaha ini cenderung memiliki kebutuhan yang tinggi akan prestasi. Yang ketiga, pelaku wirausaha harus senantiasa mengambil inisiatif dan memiliki locus of control. Yang keempat, sebagai entrepreneur, kita harus bisa menghadirkan dengan muatan teknologi yang baru dalam pengembangan produk atau jasa yang belum ada atau bahkan sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, menjadi entrepreneur harus muncul karena kesadaran akan adanya peluang yang baru. Konsep berwirausaha juga mengalami perkembangan seiring dengan interaksi antara manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bahkan kedepannya juga pasti akan mengalami beragam pergeseran. Mulai dari adanya sekelompok orang-orang yang berlebih secara finansial, yang juga sebagai ada juga yang menjadi tuan tanah yang luas, lalu kelompok ini berpikir bagaimana sih untuk mengembangkan kekayaannya. Lalu diperlukanlah kelompok orang-orang yang ada yang ahli membuat, ada yang dapat menjual sesuatu, atau yang dapat mengelola usaha yang ada dengan resiko tertentu. Adapun bagi sekelompok orang yang ingin berwirausaha, namun terbatas pada permodalan, namun dia memiliki kekayaan inovasi, memiliki teknologi yang mampu menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi lebih nyata, maka muncullah kelompok orang-orang yang sebagai pemilik modal untuk menunjang usaha tersebut. Perjalanan para wirausahawan tentu memiliki cerminan atau teladan yang menginspirasinya dalam berwirausaha. Dari Pak Colin dan kawan-kawan di tahun 1964 mengungkapkan ada beberapa kategori sebagai role model, role model dari para pengusaha ini. Yang pertama adalah craftsman entrepreneur, yaitu individu yang sebagai pengusaha ini terinspirasi untuk mengikuti jejak langkah keluarga yang telah menjadi pengusaha sebelumnya. Role model yang kedua adalah like father, like son entrepreneur. Hampir sama dengan kategori yang pertama, bahwa bagaimana cara sang pengusaha ini memasuki suatu bisnis tertentu dengan dasar bagaimana ayah ibunya dari orang tuanya dulunya juga memiliki peranan, dan bagaimana cara berpikir, cara bekerja, dan cara berperilaku dia terapkan juga dalam usaha yang dia jalankan. Role model yang ketiga adalah of the farm entrepreneurs. Maksudnya adalah entrepreneur ini dulunya bisa jadi tidak menyukai atau tidak setuju tentang bagaimana dia dibesarkan atau diperlakukan dalam keluarganya, sehingga dia memiliki keinginan yang kuat untuk tumbuh dengan cara yang berbeda. Sedangkan role model yang keempat adalah opportunistic entrepreneurs, yaitu entrepreneurs ini dapat menangkap peluang yang muncul yang tidak mesti sejalur dengan strategi usaha sebelumnya, atau bahkan usaha yang tidak nyambung dengan usaha yang dia jalankan, sepanjang pengusaha ini mendapatkan opportunistik atau peluang. Dan role model yang terakhir, yang kelima, adalah trained entrepreneur, yaitu entrepreneur ini akan lahir dan tumbuh berkembang setelah dia mendapatkan pendidikan yang memiliki kaitannya dengan kewirausahaan. Dari manapun pencetus seseorang untuk akhirnya memilih menjadi wirausaha sebagai jalan hidupnya, yang pasti dalam berwirausaha membutuhkan sistem pendukung. Jadi dalam entrepreneur support system ada 3 pendukung. Yang pertama adalah social dan psychological support, di mana dukungan ini berasal dari bagaimana seseorang sejak masa kecilnya diperlakukan. Dari beragam lingkungan tertentu akan membentuk karakter seseorang itu sendiri.
Contohnya di negara-negara barat, anak-anak didukung untuk selalu mengambil resiko dan mandiri sedini mungkin. Berbeda dengan lingkungan di negara-negara Asia atau kasih contoh di negara India di mana orang tua cenderung protektif terhadap anak-anaknya. Yang kemudian setelah dewasanya pun nanti anak-anak akan lebih banyak mempertimbangkan banyak masukan dari orang tuanya. Yang kedua adalah moral support, di mana sangat penting bagi seorang entrepreneur untuk mengembangkan dukungan moral dari keluarga, dari teman, dari kolega, untuk mendapatkan saran yang baik dan juga dukungan di masa-masa yang sulit. Dukungan yang ketiga adalah professional support system, di mana pengasuh yang baru pada umumnya membutuhkan jaringan dari para ahli, asosiasi, dan link profesional untuk melatih mereka sepanjang pembentukan, perintisan, dan menjalankan usahanya. Dalam dunia wirausaha, baik secara melalui proses inovasi, proses produksi, perdagangan, dan ragam industri lainnya, tentu memiliki keterkaitan dengan ragam sumber perkembangan skala ekonomi dan penciptaan kemakmuran pihak-pihak yang terlibat baik secara individu maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Hal penting yang mendasari aktivitas kewirausahaan diantaranya adalah upaya penciptaan nilai di mata konsumen, di mana nilai-nilai yang muncul di pasar mengalami pergeseran, ya, baik dari masa lalu, masa sekarang, dan masa sekarang, sehingga disitulah muncul nilai-nilai yang senantiasa berkembang, bergeser, yang dimana penting bagi para pengusaha untuk memahami pola pikir dari pasarnya sendiri. Adapun dalam proses penciptaan nilai akan produk dan jasa di mata konsumen memerlukan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah Anda harus mengidentifikasi peluang yang muncul. Tidak semua peluang itu mendapat perhatian kita sebagai pebisnis. Namun pastikan peluang yang dimaksud memang benar-benar lahir dari adanya keluhan, dari adanya kesusahan calon konsumen dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang kedua, untuk menerjemahkan peluang yang ada menjadi suatu hal yang bernilai bagi segmen konsumen tertentu, Anda harus pastikan bahwa sumber daya apa yang dimiliki, baik itu sumber daya finansial, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, bahan mentah, dan lain-lain. Dengan memadukan peluang dan sumber daya yang tepat dalam penciptaan nilai akan membantu usaha Anda berkembang secara berkelanjutan. Dalam penciptaan nilai untuk customer, yang pertama kita harus memahami bahwa nilai yang dimaksud haruslah mampu menarik customer dari kompetitor yang ada. Maka perusahaan harus mampu menyediakan customer value yang cukup untuk diperbandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang kedua adalah nilai yang dimaksud harus mampu mendapatkan supplier kunci dari kompetitornya, sehingga perusahaan harus mampu menunjukkan nilai supplier yang akan mensupport produk atau jasanya. Dan yang terakhir, nilai yang dimaksud juga harus menarik pemodal dari sekian banyak peluang yang ada, yang artinya perusahaan harus meningkatkan nilai perusahaan di mata pihak investornya. Dalam berwirausaha tentu kita membutuhkan sumber daya. Apa yang dimaksud sumber daya ini? Ya, yang pertama harus bersifat valuable, di mana sumber daya ini harus memudahkan perusahaan untuk dapat menerapkan strategi secara efisiensi dan efektif. Yang kedua adalah rare atau langka, di mana perusahaan mampu mengimplementasikan adanya kelangkaan baik dari sumber daya dan suppliernya dalam menghadapi banyaknya permintaan, sehingga semakin langka sumber daya yang dimiliki namun tidak dimiliki oleh kompetitor, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu usaha. Yang ketiga adalah not easily replicable. Maksudnya adalah nilai sumber daya ini tergantung pada seberapa sulitnya nilai yang ada pada sumber daya ini untuk dapat ditiru atau diduplikasi oleh kompetitor. Dan yang keempat, sumber daya yang dimaksud adalah non-availability resources. Maksudnya adalah
Non-availability of substitutes maksudnya adalah sumber daya yang digunakan untuk penciptaan produk atau jasa jika tidak memiliki substitusi atau faktor pengganti dari pemasok lainnya, berarti dianggap semakin unggul dibandingkan kompetitornya. Untuk sumber daya sendiri memiliki beberapa tipe. Ada yang sifatnya fisik, ada yang bersifat reputasi, ada yang bersifat sumber daya organisasi, ada yang bersifat finansial, SDM itu sendiri, dan teknologi dari sisi sumber daya yang dilihat dari sisi teknologinya. Yang pertama untuk physical resources, yaitu sumber daya yang bersifat tangible atau terlihat dan dapat disentuh seperti mesin, bahan baku, dan gedung. Sedangkan untuk reputational resources adalah sumber daya yang didapatkan dari persepsi publik akan perusahaan, tentang bagaimana perusahaan itu ingin dikenali baik dalam bentuk brand dan orang-orang di balik layar dan nilai-nilai yang dihadirkan oleh sang pengusaha itu sendiri. Kemudian tipe sumber daya yang ketiga adalah sumber daya organisasi. Hal ini berkaitan dengan pendekatan organisasi terkait perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengarahan dalam proses bisnisnya. Yang keempat, financial resources merujuk pada kemampuan usaha untuk mengenerate pendanaan internal dan modal dari eksternal. Sumber daya yang kelima adalah human resource dan capabilities. Maksudnya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengubah bahan mentah menjadi sumber daya yang bernilai melalui pengetahuan, pengalaman, pemaparan, kepercayaan, dan bakat yang menjadi sumber penting penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah sumber daya teknologi nih, yang pasti akan memungkinkan proses dan sistem untuk merubah sumber daya mentah atau setengah jadi menjadi produk dan jasa. Nah, yang terakhir akan kita diskusikan tentang terkadang seringkali kita dapatkan orang-orang menjadi ragu dalam memulai usahanya. Dan kita temukan ada 10 masalah umum dan cara mengatasinya. Masalah yang pertama adalah seringkali calon pengusaha itu merasa bahwa saya tidak cukup pintar. Untuk kasus ini, terkadang memang kepintaran itu sangat dibutuhkan, ya. Tapi kepintaran dalam hal apa? Tentu banyak aspek kepintaran yang bisa saling melengkapi, ya. Tapi di sisi lain bahwa terkadang dengan pola pikir yang polos, mungkin ada sedikit-sedikit sikap yang naif, ya. Hal ini akan mendorong kita untuk senantiasa mencoba melindungi kita dari rasa takut, dan mungkin saja itu akan berhasil, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah saya bukan tipikal bossy atau yang suka banyak tuntutan ke anak buah. Maka kita perlu berpikir ulang tentang sebenarnya orang-orang ini lebih suka bekerja sama dengan orang yang penuh banyak dengan tuntutannya, atau cenderung orang yang memiliki akal sehat, dia juga akan meminta Anda sesuatu pekerjaan dengan target-target yang dapat dinalar, dilogika dengan baik, ya. Jadi Anda tidak harus menjadi penuntut, ya, atau orang yang suka menyuruh-nyuruh kalau itu tidak jelas prosedurnya seperti apa. Kemudian yang menjadi keluhan berikutnya, ya, atau yang sering ditakutkan adalah saya merasa saya tidak cukup kaya. Maka salah satu cara terbaik untuk mengantisipasi ini adalah kita harus mengawasi pengeluaran kita dalam berusaha. Kita upayakan agar tidak buang-buang uang, ya, karena ada kecenderungan, ya, walaupun tidak sepenuhnya benar, ada kecenderungan orang kaya itu cenderung ceroboh dengan uang, ya. Tapi dengan adanya keterbatasan dana justru akan semakin membuat kita sadar untuk memanfaatkan sumber daya finansial dengan sebaik-baiknya. Masalah hal-hal yang dianggap masalah yang keempat adalah saya tidak pandai berhitung, ya. Maka tenang saja, karena sekarang sudah banyak aplikasi, ya, entah melalui Excel, spreadsheet, dan seterusnya, yang atau perangkat lunak akuntansi yang membuat angka-angka itu mudah dihitung, ya. Ingatlah bahwa sukses adalah tentang naluri, ya, tentang dapat membedakan mana yang benar, ya, termasuk salah satunya alat pendukungnya adalah alat untuk berhitung.
ya. Dan yang ini akan sangat membantu Anda dalam mengelola bisnis Anda. Yang kelima adalah mungkin kita punya masalah dengan saya merasa tidak bisa membaca dengan baik, ya. Saya tidak bisa mengeja, membaca tulisan atau petunjuk dengan baik. Maka memang literasi itu akan sangat bagus bagi kita sebagai pengusaha tentang bagaimana tidak hanya secara tertulis, tapi bagaimana Anda mampu membaca pada saat Anda berkomunikasi dengan pelanggan, ya. Jadi secara verbal maupun non verbal, ya. Kemudian ada ketakutan nih, saya akan gagal, ya. Mungkin Anda bisa gagal atau Anda bisa jadi berhasil, ya. Tetapi Anda juga tidak akan menghasilkan langkah langsung pada 1 kilometer kalau Anda tidak melakukan langkah-langkah pada 1 meter, 2 meter, 10 meter, atau 100 meter sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya takut dengan persaingan yang ada, ya. Faktanya biasanya yang terjadi adalah justru usaha yang masih muda, yang masih kecil, itu dia jika dia fokus dengan proses bisnisnya, justru dia, jangan salah, dia juga bisa menjadi kuda hitam yang dapat bisa menundukkan pesaing-pesaing beratnya, ya. Dan ada beberapa masalah umum lainnya yang bisa Anda pelajari pada tulisan berikut ini. Oke, demikian tadi kita sudah bahas tentang fundamental of entrepreneurship. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.